Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 93. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler. Karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di langit, pertempuran semakin memanas. Long Xiaoyao menghadapi serangan gabungan dari Du Buxi dan Penatua Xuan, namun tetap unggul berkat kekuatan naga yang dimilikinya. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang istana kerajaan kota Radian, sementara Huo Yuhao dan timnya terus memantau situasi dari bawah. Ketika pria bermarga Li akhirnya menerima kabar yang ia tunggu, Huo Yuhao memberi sinyal untuk bergerak. Wang Qiu'er dengan kecepatan luar biasa melancarkan serangan tombaknya yang mematikan dan mengakhiri nyawa Li Chong dalam sekejap. Tim pun segera membersihkan jejak dan melanjutkan misi mereka. Huo Yuhao dan timnya berhasil memasuki terowongan rahasia di bawah kompleks akademi, menghadapi sistem keamanan yang sangat canggih. Dengan informasi yang mereka miliki, mereka berhasil membuka pintu-pintu terkunci dan menghindari perangkap otomatis. Ruangan kedap udara yang mereka temukan membawa mereka semakin dalam ke bawah tanah, menuju area yang penuh dengan pertahanan berbahaya. Meski sadar akan resiko, Huo Yuhao tetap tenang, memimpin timnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, pertarungan di langit dan misi rahasia di bawah tanah menjadi saksi perubahan besar yang akan menentukan nasib benua. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao dan timnya turun selama sekitar 20 detik sebelum lift besar itu mulai bergetar dan akhirnya berhenti secara bertahap. Ketegangan menyelimuti mereka saat pintu utama lift perlahan terbuka, memperlihatkan dua orang yang sedang berjaga. Salah satu dari mereka terdengar bergumam, tampaknya terkejut dengan kedatangan yang tidak terduga. Namun, sebelum sempat menyadari bahaya yang mengancam, dua serangan cepat dan presisi telah menjatuhkan mereka. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan saat ia melancarkan kekuatan spiritualnya, melemahkan kesadaran lawan sejenak. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Wang Qiu'er dan Wang Dong'er yang bergerak secepat kilat. Wang Qiu'er menggenggam tombak naga emasnya, sementara Wang Dong'er mengulurkan tangan kanannya untuk melancarkan serangan. Rintangan perlindungan jiwa otomatis yang seharusnya melindungi para penjaga itu runtuh dalam sekejap, membuat mereka tak berdaya menghadapi serangan yang begitu kuat dan tak terduga. Setelah memastikan dua penjaga itu tak lagi menjadi ancaman, mereka segera bergerak maju. Sebuah terowongan yang lebih luas terbentang di hadapan mereka, dihiasi dengan lampu jiwa yang menyinari dindingnya. Sekitar 10 meter di depan, sepasang pintu besar berdiri kokoh, memberikan kesan bahwa di baliknya terdapat sesuatu yang amat penting. Huo Yuhao dengan tenang memberikan instruksi kepada kedua rekannya. Mereka mengikuti sisi kiri terowongan dengan langkah yang terukur, memastikan setiap pijakan mereka sesuai dengan arahan yang diberikan. Pintu besar itu memiliki 3 lubang kunci serta tombol kode sandi yang cukup kompleks. Dengan ketelitian yang luar biasa, mereka memasukkan 3 kunci secara bersamaan, kemudian memasukkan kombinasi angka yang telah dihafalkan oleh Huo Yuhao. Pintu kembar itu pun berderit, membuka akses ke dalam ruangan yang selama ini tersembunyi. Sebuah gudang yang sangat luas terbentang di hadapan mereka, dipenuhi dengan batang dan peti yang tersusun rapi. Aroma logam yang kuat memenuhi udara, menandakan bahwa tempat ini menyimpan kekayaan luar biasa dalam bentuk berbagai jenis logam langka. Dengan sekali pandang, Huo Yuhao menyadari bahwa tempat ini menyimpan lebih dari 10.000 ton logam dengan lebih dari 32 jenis yang berbeda. Gudang ini sendiri cukup besar untuk menyaingi persediaan satu bangsa. Meskipun melihat begitu banyak logam langka, Huo Yuhao tetap mempertimbangkan langkah selanjutnya. Mereka tidak boleh gegabah mengambil apapun, mengingat kemungkinan adanya perangkap dan mekanisme pertahanan yang bisa saja aktif jika mereka melakukan kesalahan. Ia menjelaskan bahwa tempat ini hanya gudang pertama dari 3 yang ada, dan tempat berikutnya menyimpan logam yang jauh lebih berharga. Keberuntungan masih berpihak pada mereka, karena sebagian besar penjaga telah menuju istana kerajaan, sehingga pengawasan di tempat ini menjadi lebih longgar dari biasanya.
Dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan menuju level kedua. Huo Yuhao memperingatkan mereka tentang bahaya yang mengintai. Setiap langkah harus diperhatikan dengan seksama, menghindari bata berwarna terang dan menjaga jarak dari peti-peti tertentu yang diberi garis merah. Sedikit saja kesalahan bisa memicu alarm dan mengundang serangan dari alat jiwa yang tersembunyi. Setelah melewati rintangan pertama dengan lancar, mereka tiba di gerbang kedua yang jauh lebih kompleks. 5 lubang kunci berbeda menghiasi gerbang itu, dan mereka hanya memiliki 1 kunci dari pena tuali. 4 kunci lainnya telah dibawa oleh orang-orang kuat yang sebelumnya meninggalkan tempat ini. Situasi ini membuat mereka berpikir keras, mencari cara untuk membuka gerbang tanpa harus mengambil resiko besar. Huo Yuhao tampaknya sudah memperhitungkan kemungkinan ini. Ia mengeluarkan sebuah pisau ukiran hijau yang berkilau dengan cahaya lembut. Wang Qiu'er segera mengenalinya sebagai emas kehidupan, sebuah logam langka yang memiliki kemampuan unik dalam menyerap energi kehidupan dari materi fisik. Dengan penuh ketelitian, ia mulai menusukkan pisau tersebut ke gerbang, menyalurkan energi kehidupan yang terserap ke tombak naga emasnya. Seiring waktu, cahaya hijau pucat mulai menyelimuti gerbang, membuatnya kehilangan warna dan kekuatannya secara perlahan. Wang Qiu'er terus menyalurkan kekuatannya, sementara Huo Yuhao mengamati dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa emas kehidupan bukan hanya sekedar logam langka, tetapi juga memiliki sifat luar biasa sebagai ibu dari semua logam, mampu memperkuat serta mengembangkan logam lain. Energi kehidupan dari logam padat tidak bisa terserap sepenuhnya tanpa bimbingan yang tepat, dan inilah kelemahan tombak naga emas yang hanya bisa menyalurkan energi tanpa menyimpannya sendiri. Namun, saat digunakan bersama emas kehidupan, keduanya menjadi kombinasi sempurna yang saling melengkapi. Huo Yuhao baru menyadari betapa berharganya benda yang dimilikinya setelah mendengar penjelasan Wang Qiu'er. Bahkan gurunya, Alex Trolux, tidak mengetahui rahasia ini, membuatnya semakin penasaran dengan asal-usul Wang Qiu'er. Saat mereka terus bekerja, fragmen logam mulai menjauh dari gerbang besar yang menghalangi jalan mereka. Wang Qiu'er tetap fokus menyalurkan energi dari tombak naga emas dan pisau penjaga kehidupan. Sementara itu, Huo Yuhao meningkatkan deteksi spiritualnya ke tingkat maksimal untuk mengawasi situasi di sekitar. Jika ada bahaya, ia siap memberikan peringatan. Gerbang logam setebal 1 meter itu sulit ditembus bahkan oleh jiwa Doulo. Tetapi dengan kemampuan adjudikasi dari pisau Wang Qiu'er, mereka bisa menghancurkannya tanpa menimbulkan jejak atau membunyikan alarm. Di sisi lain, Wang Dong'er mulai gelisah karena avatar spiritual Huo Yuhao telah terpisah dari tubuhnya terlalu lama. Ia juga bertanya-tanya, jika pisau penjaga kehidupan ada di sini, lalu alat apa yang digunakan Huo Yuhao di turnamen rekayasa jiwa? Wang Qiu'er menenangkannya dengan menjelaskan bahwa proses penghancuran gerbang membutuhkan waktu 10 menit lagi. Huo Yuhao mengingatkan mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan musuh di balik gerbang, seorang insinyur jiwa kelas 7 yang bertugas menjaga area tersebut. Jika mereka bisa mengalahkannya dengan cepat, mereka dapat melanjutkan ke level berikutnya untuk mendapatkan logam paling berharga. Sementara itu, di pinggiran barat kota Radian, turnamen rekayasa jiwa elit berlangsung sengit. Semua peserta telah menyelesaikan prototip alat mereka, kecuali 1 orang, Huo Yuhao. Ye Yulin, seorang insinyur jiwa ternama, terus mengamatinya dengan penuh perhatian. Meski tangan pemuda itu bergerak dengan cekatan, ia tidak terlihat menyusun alat jiwa secara lengkap, tanpa pisau penjaga kehidupan dan dengan avatar spiritualnya yang terpisah. Ia menghadapi kesulitan besar dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di balik layar turnamen, kekuatan misterius mulai bergerak. Gereja Roh Kudus tampaknya telah merencanakan sesuatu dengan matang, bahkan saat berbagai faksi berkumpul melawan mereka. Huo Yuhao menyadari bahwa jika pertarungan di kota tak terkendali, kehancuran besar bisa terjadi. Namun, ia tidak bisa mengalihkan fokusnya dari misinya. Dengan sakit kepala yang mulai berdenyut, ia memaksakan diri untuk tetap bekerja. Saat ini, yang terpenting adalah menyelesaikan tugasnya sebelum semuanya terlambat. Di tengah kegelapan, pisau penjaga kehidupan telah menyerap cukup banyak energi dari gerbang besar, membuatnya berada dalam kondisi stabil.
Namun, seorang sage jiwa yang berjaga segera menyadari keanehan dan bersiap menghadapi ancaman yang tak terduga. Mekanisme pertahanan tingkat kedua jauh lebih kuat dari sebelumnya, meski alarm utama hanya bisa diaktifkan dari gerbang tingkat ketiga. Para penjaga sudah diberitahu tentang insiden di istana kerajaan, sehingga kewaspadaan mereka semakin tinggi. Belum sempat sage jiwa bertindak, gerbang di hadapannya hancur berkeping-keping. Tanpa ragu, ia menembakkan sinar penuaan, tetapi serangannya tertahan oleh tombak naga emas Wang Qiu'er. Menyadari lawannya lebih kuat dari yang ia duga, ia segera mundur, mencoba memancing mereka ke dalam jebakan yang tersebar di tingkat kedua. Namun, Wang Dong'er mengejarnya dengan gigih. Meski insinyur jiwa kelas 7 itu memiliki keunggulan kecepatan berkat alat jiwanya, dengan serangan bertubi-tubi, ia memaksa Wang Dong'er bertahan menggunakan cahaya Dewi Kupu-Kupu. Huo Yuhao yang telah memperhitungkan semua kemungkinan, menempatkan kuali penghancur jiwa di jalur pelarian lawannya, memaksanya untuk memilih antara bertahan atau masuk ke area jebakan. Dalam kepanikan, insinyur jiwa itu mencoba melompat melewati rintangan, tetapi Xiao Xiao telah mengantisipasi pergerakannya. Formasi 3 kuali besar miliknya menghalangi semua rute pelarian. Putus asa, ia mengeluarkan bom peledak kelas 7 yang bisa menghancurkan seluruh area. Menanggapi ancaman itu, Wang Qiu'er melemparkan pisau penjaga kehidupan dengan kecepatan luar biasa, menghantam bom sebelum meledak dan mengubahnya menjadi cahaya hijau yang lenyap seketika. Insinyur jiwa itu terpana, tetapi masih mencoba bertahan dengan mengaktifkan invisible barrier yang bisa melindunginya selama 15 detik. Namun, saat ia berpikir bahwa dirinya aman, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wang Qiu'er dan Wang Dong'er menyatu dalam sebuah transformasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dari sinar keemasan yang memukau, sosok mereka berubah menjadi makhluk dengan 6 sayap naga berlapis sisik emas dan armor bercahaya. Dengan tombak naga emas di tangan, mereka melancarkan serangan dahsyat yang menghancurkan penghalang hanya dalam 2 detik. Insinyur jiwa itu hanya bisa menatap tak percaya sebelum dunianya berubah menjadi kegelapan abadi. Sementara itu, Huo Yuhao menyaksikan kejadian luar biasa ini dengan kagum. Dalam benaknya, ia menamai transformasi baru tersebut sebagai transformasi naga kupu-kupu emas, bukti dari sinergi sempurna antara 2 jiwa yang terhubung. Namun, pertanyaan besar pun muncul dalam pikirannya. Apakah Wang Qiu'er dan Wang Dong'er sebenarnya adalah saudara kandung? Huo Yuhao berdiri di tengah perpaduan kekuatan Wang Dong'er dan Wang Qiu'er yang kini bersatu dalam satu tubuh. Meski memiliki kepribadian berbeda, keduanya berbagi peran dengan sempurna. Wang Qiu'er fokus pada pertempuran jarak dekat, sementara Wang Dong'er mengendalikan serangan energi dan kemampuan pendukung lainnya. Meskipun situasi ini baru bagi mereka, kekuatan yang mereka miliki kini mencapai tingkat yang luar biasa. Saat mereka menyesuaikan diri, perhatian Huo Yuhao beralih ke lingkungan sekitar. Lantai kedua gudang ini lebih kecil dibandingkan lantai pertama, tetapi isinya jauh lebih berharga. Berbagai logam langka tertata rapi, beberapa bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Menyadari nilai luar biasa dari temuan ini, ia segera menyusun strategi. Xiao Xiao ditugaskan untuk mengemas logam-logam berharga ke dalam alat jiwa penyimpanan, sementara Wang Dong'er dan Wang Qiu'er bergerak menuju gerbang ketiga. Setelah membuka gerbang dengan pisau penjaga kehidupan, mereka memasuki ruangan yang dipenuhi aura energi kuat. Transformasi naga kupu-kupu emas yang mereka alami semakin memperkuat kekuatan mereka, membuat mereka hampir tak terbendung. Tombak naga emas milik Wang Qiu'er menyerap energi kehidupan dari logam, meningkatkan kekuatannya hingga mampu menembus penghalang pertahanan yang seharusnya tak terkalahkan. Di saat pertempuran berlangsung, Xiao Xiao terus mengisi alat jiwa penyimpanan dengan logam-logam berharga, memanfaatkan setiap inci ruang yang tersedia. Namun, kejutan terbesar datang saat gerbang ke lantai ketiga terbuka. Alih-alih ruangan kecil, mereka dihadapkan pada area yang jauh lebih luas, bahkan 10 kali lebih besar dari lantai pertama. Pemandangan yang mereka lihat benar-benar mencengangkan. Di hadapan mereka tersimpan ribuan meriam jiwa kelas 4, alat jiwa kelas 5,
dan berbagai senjata canggih yang cukup untuk mempersenjatai 4 legiun insinyur jiwa kekaisaran matahari bulan. Hua Yuhao segera menyadari bahwa misi mereka bukan hanya mengumpulkan barang berharga, tetapi juga mencegah persenjataan ini jatuh ke tangan musuh. Dengan ketegangan yang meningkat, ia berpikir cepat dan segera memberi perintah. Mereka harus bergerak secepat mungkin, mengambil sebanyak yang mereka bisa, dan mencari cara untuk memastikan sisa persenjataan ini tidak bisa digunakan oleh pihak lawan. Hua Yuhao dengan cepat menguasai situasi dan memastikan tidak ada jebakan di dalam gudang. Ia menyadari bahwa lantai ini dipenuhi dengan alat jiwa berbahaya, seperti botol susu dan meriam stasioner yang dapat menyebabkan ledakan dahsyat jika terjadi kesalahan. Karena itu, ia yakin kekaisaran matahari bulan tidak mungkin memasang jebakan di sini. Setelah memahami resikonya, Xiao Xiao, Wang Dong'er, dan Wang Qiu'er turun dengan hati-hati, memastikan setiap langkah mereka aman. Saat mereka memasuki ruangan besar tersebut, atmosfer terasa mencekam. Meski tidak ada bahaya yang langsung mengancam, Hua Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengawasi setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada perubahan mendadak. Wang Dong'er mengingatkannya bahwa masih ada turnamen yang harus dihadapi, tetapi Hua Yuhao tetap berpegang pada rencananya. Ia memerintahkan kelompoknya untuk mengamankan botol susu terlebih dahulu, yang akan menjadi aset penting bagi Sekte Tang. Mereka segera bergerak cepat untuk mengumpulkan barang berharga. Sementara itu, di langit, pertempuran sengit masih berlangsung. Ledakan besar mengguncang udara ketika Kaisar Naga Doulo, Long Xiaoyao, dalam wujud naga hitam raksasa bertarung melawan dua lawan tangguh, Dubushi dan Penatua Xuan. Meskipun Long Xiaoyao jauh lebih kuat, pengalaman dan kerja sama lawannya membuat pertarungan menjadi seimbang. Setiap serangan mereka mengguncang langit, menciptakan distorsi ruang yang mengerikan. Di sisi lain, serangan terhadap Istana Kekaisaran Matahari Bulan semakin memanas. Pasukan gabungan dari Akademi Shrek, Kekaisaran Bintang Luo, dan Kekaisaran Jiwa Surgawi telah menerobos pertahanan istana. Para master jiwa berkekuatan tinggi memimpin serangan, menghadapi penjaga istana serta insinyur jiwa dengan perlawanan sengit. Di garis depan, Long Aotian dari Sekte Tubuh menerobos pertahanan dengan kecepatan luar biasa, hampir tak tersentuh oleh serangan musuh. Di darat dan di udara, pertempuran semakin sengit. Long Xiaoyao yang diliputi dilema emosional menahan diri dalam pertarungannya, sementara pasukan gabungan terus berjuang menembus pertahanan istana. Masing-masing pihak mempertaruhkan segalanya demi kemenangan. Setiap hasil akhir dari pertempuran ini masih belum bisa dipastikan. Di langit kota Radian, pertempuran sengit terjadi antara para Tite Doulo dari Kekaisaran Matahari Bulan dan Akademi Shrek. Su Tianran, penguasa Kekaisaran Matahari Bulan, mulai cemas saat melihat pasukannya terdesak. Meskipun sebagian besar pengawalnya telah tumbang, ia masih memiliki prajurit yang siap bertempur. Namun, keunggulan perlahan mulai berpihak kepada Akademi Shrek, membuat Su Tianran harus memikirkan langkah selanjutnya. Saat pertempuran berlangsung, Zhang Lexuan dan rekan-rekannya merasakan kehadiran energi misterius. Tiba-tiba, seekor Phoenix gelap muncul dan menyerang dengan gelombang api yang dahsyat. Tak hanya itu, Istana Kekaisaran pun berubah, memperlihatkan deretan meriam yang siap menembakkan energi destruktif. Senjata canggih ini menjadi ancaman besar bagi para pejuang Akademi Shrek yang bertarung di udara. Menyadari bahaya tersebut, Zhang Lexuan segera memberikan perintah untuk mundur. Di tengah kepanikan, Long Xiaoyao menunjukkan kekuatan luar biasa dengan berubah menjadi naga hitam raksasa, menghalangi Akademi Shrek dan sekutunya dari melancarkan serangan. Menyadari situasi semakin berbahaya, Penatua Xuan berteriak agar semua anggota segera mundur. Dengan berat hati, mereka pun meninggalkan medan pertempuran yang kini berubah menjadi jebakan mematikan. Sementara Su Tianran tersenyum puas melihat rencananya berjalan dengan sempurna. Su Tianran kemudian mengarahkan pasukan untuk menjebak Akademi Shrek di barat, memastikan semua jalur lainnya tertutup. Juzi, salah satu jenderal kepercayaannya, segera bergerak untuk melaksanakan strategi itu. Sementara itu, Akademi Shrek menyadari adanya sinyal cahaya hijau di langit yang menjadi tanda pergerakan mereka. Namun, ketika cahaya merah muncul menyusul, Penatua Xuan menyadari bahwa mereka harus segera menuju ke barat. Namun, ketika cahaya merah muncul menyusul, Penatua Xuan menyadari bahwa mereka harus segera menuju ke barat, meskipun kemungkinan jebakan tetap ada. Di bagian lain kota, kelompok Su Jiujiu dan Weina juga bersiap untuk meninggalkan kota. Dubushi memperingatkan bahwa pertahanan istana terlalu kuat dan mereka harus segera pergi sebelum terlambat.
Akademi Shrek terus melaju, mencoba menghindari sergapan musuh. Saat mereka berkumpul kembali, Zhang Lexuan bertanya kepada Penatua Xuan apakah mereka akan kembali ke turnamen. Dengan tatapan tegas, Penatua Xuan hanya menatap ke depan, menyadari bahwa meskipun ini adalah kemunduran, pertempuran mereka masih jauh dari selesai. Penatua Xuan segera mengambil keputusan setelah menerima laporan Zhang Lexuan. Ia memahami bahwa sinyal hijau menandakan keberhasilan, sementara merah berarti bahaya. Untuk memastikan keselamatan semua anggota, ia memerintahkan mereka untuk bersembunyi di luar kota dan kembali saat fajar menyingsing. Fokus utamanya adalah memastikan Huo Yuhao tetap aman dalam turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian. Karena ia adalah harapan masa depan Shrek. Meskipun Zhang Lexuan khawatir tentang Bei Bei yang masih di hotel, Penatua Xuan yakin bahwa Huo Yuhao telah memperhitungkan segalanya. Zhang Lexuan yang diliputi kecemasan akhirnya memutuskan untuk mencari Bei Bei sendiri. Dengan izin dari Penatua Xuan, ia bergegas menuju hotel, menyadari bahwa kota kemungkinan besar telah berada dalam status darurat militer. Sementara itu, di pinggiran barat, Ye Yulin, seorang bintang langit Doulo, mengamati langit yang terus berubah warna, menandakan pergerakan kekuatan besar. Ia yang merupakan salah satu arsitek pertahanan istana menyimpulkan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah mengendalikan situasi dan mekanisme pertahanan utama belum diaktifkan. Di tengah ketegangan yang melanda kota, turnamen rekayasa jiwa elit tetap berlangsung. Ye Yulin memperhatikan seorang peserta bernama Tang Wu yang tampak kelelahan, tetapi memiliki teknik luar biasa dalam menciptakan komponen mekanik. Ia menyadari bahwa pemuda itu bukan perancang biasa, melainkan seorang jenius yang mencoba menyusun alat jiwa berbentuk manusia dengan pendekatan unik. Terlebih lagi, Tang Wu ternyata lumpuh, tetapi semangatnya begitu besar hingga Ye Yulin mulai mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai murid. Sementara itu, Huo Yuhao menghadapi tantangan besar. Avatar spiritualnya telah terpisah terlalu lama, dan ia mulai merasakan dampak negatifnya. Jika koneksi ini terputus, jiwanya akan mengalami luka parah. Namun, ia tak bisa terburu-buru. Ia tetap bekerja dengan penuh konsentrasi, menyusun ratusan komponen mekanik dengan teknik luar biasa agar tidak menarik perhatian para penguasa jiwa jahat yang mengawasi turnamen. Dengan teknik Capturing Crane Controlling Dragon, Huo Yuhao merakit bagian-bagian alat jiwanya tanpa perlu melihat. Tak ada yang tahu bahwa ia dan Xuan Ziwen telah menemukan cara menyederhanakan alat jiwa berbentuk manusia dengan hanya 18 susunan formasi. Kini, semua bergantung pada kecepatan dan ketepatannya. Dengan tatapan para juri tertuju padanya, ia melanjutkan pekerjaannya tanpa henti, berharap keajaiban akan berpihak padanya di saat-saat terakhir. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 93. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.